Ya, saya ingin mengkoreksi tadi ya pertanyaan dan pernyataan. Ini saudara muda saya dari Golkar. Tadi ditanya apa kerja Pak Hidayatul Wahid Ketua MPR dalam hal undang-undang. Jadi begini Mas, penyusunan undang-undang itu bukan tugasnya MPR. Itu tugasnya DPR yang dipimpin oleh Pak Agung Laksono, ya pimpinan Golkar juga. Gitu. Nah, bahwa kebijakan BBM itu ditanggung renteng, oh iya, betul. Makanya saya bertanya, kok kenapa diklaim oleh satu partai? Dan saya mengatakan, Golkar dirugikan karena Golkar begitu gigih mendukung itu. PKS juga mendukung. Tapi inilah yang saya katakan akhirnya Demokrat dan Presiden SBY mengklaim kinerja keberhasilannya, Wapres dan Golkar juga mengklaim, akhirnya orang bingung ini kok pemerintahan banyak kepala begitu. Dan insya Allah PKS tidak akan mengklaim seperti itu. Kita akan cari tema-tema yang lain di luar klaim-klaim semacam itu. Ya, tapi memang terima kasih. Awalnya Golkar ya, karena kesantunan kami biarkanlah Demokrat mengklaim sendiri. Awalnya ya. Tapi lama-lama gregetan juga karena partai pendukung di parlemen yang terbesar kan Golkar. Oleh karena itu ya sudahlah, kita kalau kemudian BBM diklaim oleh Demokrat kami hormati karena meskipun kerja renteng bareng, tapi hal-hal lain izinkanlah kami juga sedikit bahwa itu merupakan jasa Golkar. Apa kurangnya Golkar dalam membentengi pemerintahan ini sehingga mencapai hal semacam ini meskipun di sana sini ada kritikan kesana kemari. Saya termasuk yang berikhtiar dalam posisi sebagai ketua fraksi Golkar misalnya, selalu mengimpikan duet Yudhoyono Kala akan kita kawal sampai akhir masa jabatan beliau. Bahwa kemudian terjadi sebuah proses politik lain, kedepannya beliau akan terus atau tidak terus, atau pertimbangan lain, atau kadang dituwil-tuwil Golkar akan mengumumkan calon presiden sendiri, izinkanlah kami umumkan pada saatnya setelah pemilu legislatif mengenai ini. Tapi ini yang berkaitan dengan koalisi gitu, yang menarik adalah PKS ini ke PDIP belum mau ngasih jawaban. Lalu ke Golkar juga kok kayaknya banyak nyerang. Jadi jangan-jangan nanti pada saat pemilu legislatif nggak jelas nih akan diajak oleh siapa. Bukan, jadi begini. Kenapa dari tadi saya mengatakan mana Golkar, sikap politiknya yang tegas mau maju capres atau tidak? Karena kami tidak ingin 2009 terbentuk lagi sebuah koalisi pemerintahan yang aneh seperti yang tadi saya gambarkan. Kalau Golkar jelas akan maju sebagai capres, maka PKS akan lebih mudah menentukan oke, PKS akan mengajukan capres atau tidak, karena kita tidak ingin membingungkan masyarakat. Tapi kalau kemudian memang bursa capres ini hanya didominasi oleh dua tokoh, Pak SBY dan Bu Megawati, lalu masyarakat tidak punya pilihan-pilihan alternatif, PKS pun dalam posisi siap untuk mengajukan capres. Jadi ini anti SBY, anti Mega nih ya? Bukan anti, semuanya masih dalam proses. Alternatif. Dan nanti kita lihat hasil pemilu legislatifnya. Kalau gitu andaikan hari ini atau kapan hari Golkar umumkan calon presiden, bersediakah PKS kami lamar untuk wakil presiden? Saya jawab ya. Saya jawab. Jawab Pak Mahfud. Kalau Partai Golkar hari ini mengumumkan capresnya dan kami kemudian secara kolektif di PKS menilai calon yang diajukan itu orang yang qualified memimpin negeri ini, orang yang tegas, orang yang berani, jujur, punya komitmen dan agenda pembangunannya jelas, PKS siap bukan hanya menjadi cawapres, 1/2 dari menterinya juga siap kita sumbangkan. Baik, kalau gini caranya, kalau ini itu soalnya Ustadz, saya akan ini sebagai ide yang cemerlang akan saya diskusikan sama Pak Yusuf Kala dan para petinggi partai kami untuk mungkin pada saatnya kami umumkan saja kalau gitu caranya, kalau gini. Kalau ini soalnya loh ya, tapi kan ini politik. Kan ini politik. Maksudnya apa Pak? Karena itu kami kan perlu timbang-timbang dengan seksama mengenai hal ehwal ini. Apakah kemungkinan kita akan terima nanti ada calon presiden Pak SBY, Ibu Mega, dan calon alternatif? Kalau kami didesak-desak terus, jangan salahkan kalau kami benar-benar umumkan kebenaran. Tapi memang apa yang masih menghalangi lagi Pak Priyo? Ya, bukankah sebenarnya rakyat juga perlu tahu untuk lebih lama mengenal calon-calon presiden yang diusung? Mengapa masih diulur-ulur, dipertimbangkan, didiskusikan? Ini statement ya Mas Rio ya? Baik. Sekarang ini kan namanya pemilu legislatif, bukan pemilu presiden. Karena pemilu legislatif, kami konsentrasi untuk memenangkan pemilu legislatif ini. Nanti pada pemilu presiden, kami akan umumkan juga calon presiden definitif dari Golkar. Jadi masih ada waktu bermain pula ya? Sekarang pernyataan penutup dari Pak Mahfuz. Iya. Kita pikir di debat partai jadi ada ketok palu begitu koalisi. Betul, jadi begini, kita ingin seperti bangsa-bangsa negara-negara demokrasi yang maju,
bahwa memang partai itu punya standing position yang jelas. Siapapun yang memerintah memang orang yang punya modal politik yang kuat, yang memadai, yang cukup, sehingga kemudian manajemen pemerintahan itu menjadi mudah. Saya sangat yakin Golkar itu tetap partai besar dan 2009 akan tetap menjadi partai besar. Alangkah aneh kalau partai Golkar sampai hari ini masih belum berani mengumumkan capresnya. Bahkan terkesan menunggu pinangan. Kan yang menunggu pinangan itu kan perempuan, bukan laki-laki. Baik. Dan partai kecil mestinya, bukan Terima partai kasih. besar. Dan kita harus berganti narasumber. Terima kasih Mas Priyo. Dari Golkar akan digantikan oleh fungsionaris. Baik, terima Partai kasih. kami. Ini kalau tadi mendengarkan penjelasan Pak Mahfuz, kok kesannya justru malah PKS ini malah ngompor-ngomporin, nunggu untuk diajak sama Golkar. Emang pengen diajak Golkar ya? Kalau tadi itu kan lebih banyak bicara konkretnya Golkar mau apa, kan kira-kira gitu ya. Daripada kita menunggu-nunggu, kita dorong aja gitu, jangan. Sebab sebetulnya Golkar pernah berkuasa lebih dari 30 tahun. Dia punya resources yang banyak, sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak berani maju. Supaya ada alternatif ya. Tapi kalau tidak berani maju ini tanda tanya, apakah cuman siapnya jadi wakil, ya kan? Atau siapnya cuman mau ikut-ikutan di dalam pemerintahan tapi tidak mau membangun pemerintahan sendiri gitu loh. Ya. Sebetulnya kalau berani membangun pemerintahan sendiri ya tadi seperti katakan Pak Mahfud, jangan-jangan PKS memang akan sangat lebih tertarik kepada Golkar daripada ajakan partai lain. Kan kira-kira begitu, itu kan yang kita cari. Nah, Ferry cuma jadi wakil itu terus yang menjadi perbincangan di media massa. Iya. Cuma yakin jadi wakil. Saya kira tidak ya. Ini soal strategi politik. bahwa kalau PKS selalu kita akan siap dengan ini dari awal kita yakin bahwa PKS itu mau sama Golkar. Ya kan? Bahwa kemudian saya kira kita menerapkan satu sistem kultur politik yang santun. Ketika JK masih dalam posisi dia wapres dan itu, saya kira kita juga menerapkan, kita tidak mau buru-buru. Itu saya kira karena nanti akan terjadi potensi yang memecahkan presiden dan wapres, dan yang rugi rakyat. Jadi kita santun bahwa kita jangan ditanya lah kalau apakah siap jadi presiden, kita pernah 32 tahun pemerintah. Jadi kalau soal presiden itu soal gampang. Soal berteman saya kira, berkoalisi saya kira kita bisa pilih. Tapi intinya adalah bahwa ketika kita melandaskan bahwa tunggu tanggal mainnya, dan kita akan menentukan itu pada saat setelah pemilu legislatif. Jadi sabar. Baik, Pak Priyo tadi sudah mengemukakan alasannya dengan manis sekali untuk menyelamatkan bangsa, begitu ya. Ini sementara Pak Ferry tadi juga mengatakan ini strategi politik. Sebenarnya alasan sebenarnya menunda-nunda ini agar bisa bermain atau menelikung atau untuk tidak jelas ini untuk apa sebenarnya? Saya kira hal yang paling pasti adalah bahwa kita tidak mau mengedepankan keinginan kita. Sementara keinginan kita itu berpotensi katakanlah mengganggu kinerja pemerintahan. Kita ingin sebagai partai politik memunculkan figur-figur terbaik tapi bagi kita menyelesaikan mandat yang didapat sejak 2004 menjadi wapres dan mendukung pemerintah itu adalah lebih penting. Jangan-jangan PKS itu lebih semangat ingin memecah belah pemerintah begitu. Sekarang kalau kita mau kembali kepada substansi daripada perdebatan kita, saya kira di antara sebab ketidakberanian Golkar itu adalah karena sistemnya ini labil, ya. Sistem labil dalam pengertian dari awal mekanisme koalisi itu tidak diatur. Itu sebabnya kan dulu kita di PKS itu menyayangkan sekali ada 3 level manajemen pemerintahan yang gagal dikelola oleh pemerintah Pak SBY JK. Pertama itu level koalisi. Koalisi pemerintahan ini kan nggak pernah jelas siapa yang di dalam, siapa yang di luar. Yang jadi pemerintahan tidak jelas, ya. Termasuk PKS yang tidak jelas. Sistem tadi saya bilang kan, yang di dalam tidak jelas, yang di luar tidak jelas. Yang menjadi pemerintahan mediocre, yang menjadi oposisi juga mediocre gitu. Itu kan kacaunya sistem ini. Satu, yang kedua, kacaunya manajemen pemerintahan ketika Pak JK masuk menjadi ketua umum Golkar pada saat yang sama dia adalah bagian dari koalisi lama. Muncul kekacauan berikutnya lagi. 2 atau 3 tahun kita sibuk mengurus supaya Pak JK dengan Pak SBY kompak. Sampai hari ini itu tidak kompak. Profesor Syafi'i Ma'arif mengatakan kepada Pak JK the real presiden. Banyak orang marah-marah karena menganggap seolah-olah itu tidak santun gitu. Padahal mungkin kenyataannya Pak JK lebih bekerja daripada Pak SBY. Tapi sekali lagi, ini adalah kekacauan sistem yang ingin disorot oleh PKS dan ingin kita tuntaskan. Itu yang disebut Pak Mahfud tadi. Jangan lagi koalisi 2009 itu koalisi yang tidak jelas. Yang pemerintah siapa, ya kan? Itu yang kita ingin tuntaskan gitu. Sehingga nanti misalnya soal kabinet, ini kabinet ini punya siapa? Kok nggak jelas? Kabinet kok sibuk untuk partainya masing-masing? Kalau PKS, begitu orang masuk kabinet, Anda bukan orang PKS lagi. Anda adalah milik rakyat, milik bangsa. Anda bekerja untuk rakyat.